Jadi layaknya kita bersyukur kalau ada dai yang dikirim ke kita. Ya, dan bila dai itu telah mendapatkan rekomendasi atau memang sudah maklum mu'tabar, dikenal bahwa ia berakidah yang sahihah, akidah yang safiyah, yang bersih. Nah, kita bersyukur karena mereka menyampaikan ilmu kepada kita. Ya, nah soal karena mereka masih muda misalnya, kurang pengalaman, ya, kurang greget, nah, macam-macam ya. Ini selalu kritikan yang muncul. Ya, kalau saya balikkan ini kepada masyarakat misalnya. Apa sih andil masyarakat terhadap dai ini? Kan sebelumnya nggak punya perhatian apa-apa kepada dai. Setelah dai ini jadi, sudah ditempatkan, coba lihat usaha dia dari kecil sampai besar kemudian menjadi dai. Apakah kita punya andil? Punya andil enggak? Enggak. Enggak punya andil kita. Kita tahu dia sudah datang dengan ilmu yang dia bawa. Pernahkah kita punya andil dalam proses dia sehingga dia punya ilmu? Enggak. Maka oleh karena itu kalau ada kesalahan, ada kekeliruan, ada kekurangan, hendaknya kita bisa menahan diri. Karena jujur kita tidak punya andil. Kita terima sudah jadi. Nah, bagaimana dengan solusi ini? Solusi ini kita yang harus punya andil. Kita yang harus punya andil, ya, dalam mendidik generasi kita agar mereka menjadi dai ilallah, dai ila rasulih, yang nantinya mereka dapat mengamalkan firman Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Mereka jadi dai. Karena sungguh amal seorang dai itu amal yang paling baik dan paling afdal. Ya. Nah, makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan gambaran di dalam firman-Nya, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapa yang lebih baik dari seseorang yang menyeru manusia? Menyeru kepada apa? Da'a ilallah. Menyeru manusia kepada Allah. Ini yang terbaik dari semua pekerjaan. Makanya siapa manusia paling mulia? Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya. Siapa setelah itu yang paling dekat generasinya kepada dia, yang mengikutinya, yaitu generasi sahabat. Siapa setelah itu? Orang yang paling dekat setelah sahabat, tabi'ut tabi'in, dan begitu seterusnya. Jadi wajar kalau mereka adalah generasi mufaddalah, generasi terbaik yang begitu banyak mendapatkan kemuliaan. Nah, kita ayyuhal ikhwah yang selalu kerjanya mengkritik, saya ingatkan di sini. Apa andil Anda ketika Anda mengkritik? Kalau tidak ada, tahanlah lidah, tahanlah tulisan, tahanlah tangan. Tapi coba bangun. Nah, bantu kelemahannya, bantu kekurangannya, sehingga dai ini nanti menjadi handal. Ini ustadz kayaknya kurang lah, ya, kurang, masih kaku dia menyampaikan. Ya, karena bukunya cuma 3. Yang dibacanya baru 3 buku, baru 4 buku. Tugas antum belikan dia 10 buku, supaya dia banyak materi, supaya kaya pengetahuan, sehingga dengan itu dia bisa sampaikan kepada antum apa yang dia baca, karena antum gak sempat baca.
Jadi jangan kita mengkritik saja, tapi nggak memberi apa-apa. Antum minta punya dai yang handal. Minta punya dai yang penyampaiannya itu materinya luas. Bisa memberikan solusi-solusi problematika di masyarakat. Tapi antum nggak punya andil apa-apa. Gur pinter ngeritik doang. Ya? Nah, mungkin bagi yang sudah lama berkecimpung dalam dunia dakwah, dia memaklumi kritikan-kritikan itu. Tapi yang baru terjun, kenyar-kenyir itu, ya hatinya itu, keter-ketir dianya. Tuh, mau ke sana tapi nanti dikritik abis, pertanyaannya jelipet-jelipet. Akhirnya dia pun, ya gemeter-gemeter nyampaikannya di depan antum. Nah, sekarang ayo kita bantu. Dai-dai ini kasih solusi. Ya. Nah, kekurangan mereka, ayo bagaimana supaya kekurangan ini tertutupi? Kelemahan mereka, bagaimana kelemahan ini menjadi kekuatan bagi dia? Kalau kita nggak punya andil terus apa? Kita nggak bisa. Ya, bahasa kasarnya kita nggak mau. Nah, ketika ada orang yang mau, kenapa kita pinternya cuma nyalah-nyalahkan doang? Ya, ini kritikan buat mad'u, buat para pengurus, ya, yang hanya pinter nyalahin dan pinter, ya, ngeritikin, tapi nggak ngasih solusi apa-apa, nggak bantu apa-apa. Maka jika kita ingin melaksanakan problem solusi yang keempat ini, ayo kita bantu dai-dai kita. Ya, nah, kalau antum kepingin, ya, dai-nya maunya yang pinter lah, yang wawasannya luas, penyampainya bagus. Coba siapkan dai yang model kayak gitu. Wow, maunya level doktor. Ya sudah, antum panggil level dokter kemari, biayai dia, ongkosi semuanya. Oh, baik, sekarang antum punya ongkos, punya semuanya. Pertanyaannya, mau nggak dia kemari? Apa pikirnya enak memindahin orang ke sana kemari? Ini kritikan-kritikan ini, kalau antum sakit hati saya bersyukur, ya, supaya memperbaiki diri, ya, nah, supaya saling memperbaiki diri ini, ya, nah bukan maksudnya mau menjatuhkan, bukan, ini supaya kita mengislah diri kita. Jadi jangan kita menuntut saja, tapi tidak memberikan solusi, ya. Nah, jadi kita punya level yang mana seandainya menggunakan bahasa level. Dari kemampuan kita, apa kemampuan kita? Apa kalau seorang dokter dibawa kemari, kita sudah mampu mengikuti pola pikirnya? Nah, mungkin kita nggak mampu juga. Karena nanti materi yang disampaikan juga berat-berat. Belum pantas mungkin kita menikmati materi tersebut. Ya, nah saya berulang dulu yang ingatkan. Kepingin saya menyampaikan kepada antum misalnya masalah usulul fiqh, masalah dhawabidul fiqhiyah, masalah misalnya ilmul hadis, dirayah wa riwayat, misalnya gitu. Cuman kita belum mampu mungkin untuk menyerap itu gitu. Nah, jadi sekarang yang ada yuk kita bantu.